السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali Allah pertemukan kita di salah satu rumahnya di masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melanjutkan kajian tentang Al-Asma Al-Husna, Asma Allah yang agung, yang mana kita telah memasuki akhir-akhir dari asma ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk mencerna, memahami tentang asma-asmanya dan juga mengamalkan konsekuensi dari asma-asma tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau. Jamaah yang saya hormati, setelah pada kesempatan lalu asma Allah As-Subuh dari tambahan materi di luar buku mini kita, maka kita kembali saat ini untuk melihat dan menyimak serta mencermati apa yang termaktub di buku panduan kita tentang asma Allah As-Subuh, yang berarti maha bersih, juga disebut maha bersinar. As-Subuh tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak warid dalam ayat manapun, akan tetapi dalam sunnah Nabi SAW banyak disebutkan, diantaranya dalam doa ruku dan sujud tambahan setelah Subhana Rabbil Azim 3 kali kalau ruku, setelah Subhana Rabbil A'la dalam sujud 3 kali, maka ditambahkan sebagaimana riwayat Aisyah yang menceritakan bahwa dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam ruku dan sujudnya subuh
Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maha bersih Allah dan maha suci Rabbnya para malaikat dan juga Jibril. Subuh ini adalah bentuk wazan dari fu'ul, yaitu bentuk hiperbolis kalau dengan bahasa Indonesianya, yang berarti mensucikan dan membebaskan Allah Subhanahu dari segala aib, cacat, kekurangan dan hal-hal negatif lainnya. Maka Allah tersucikan dari yang demikian. Adapun diartikan sebagai zat yang maha bersinar, hal ini berdasarkan riwayat yang terlewatkan di buku ini, tidak disebutkan di buku ini, terlewatkan bahwasanya ketika Rasulullah usai melakukan Isra Mi'raj, kemudian beliau mengabarkan dan menceritakan tentang perjalanannya tersebut dan apa-apa yang beliau lihat, apa-apa yang beliau dengar. Kemudian ada yang bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu, yaitu Allah Jalla Jalaluh? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku mampu melihatnya? Sungguh Allah telah menaruh sitar dari cahaya, di mana kalau cahaya itu disingkap, ya, lah tarakat subuhatu wajhihi. Di sini syahidnya atau keterangannya, kalau sitar atau penutup atau penghalang antara Allah dengan makhluknya itu disingkap, tentu sinar wajahnya akan menghanguskan atau membakar seluruh yang terlihat atau seluruh alam semesta, karena cahaya Allah yang tidak dapat dibendung atau tidak dapat dihalangi kecuali dengan sitar yang Allah taruh untuk dirinya, kecuali dengan tirai yang Allah taruh untuk dirinya, untuk keselamatan makhluknya. Itu makna subuh yang kedua. Kemudian kata tasbih, yakni menyucikan dan menjauhkan Allah dari keburukan sebagai bentuk pengagungan kepadanya tentunya. As-subuh juga berarti zat yang jauh dari menyerupai salah satu makhluknya dan yang terbebas dari segala yang tidak layak baginya, berupa sifat aib dan kurang serta buruk ataupun cacat, bisa ditambahkan. Zat yang maha terbebas dari kekurangan dan pasangan, karena hampir saja bahkan takadus samawati yatafattarna, hampir saja langit itu terbelah saat dikatakan Allah punya
pasangan, punya istri, atau punya anak. Karena lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga bersih dari segala yang tidak layak dengan uluhiyatnya. Dialah zat yang semua makhluk melepaskan, menyucikan dan membersihkannya dari segala yang buruk karena kesempurnaan dan keindahan asma maupun sifatnya. Asma maupun sifatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, as-subuh juga disebutkan di sini artinya menyucikan Allah dari segala yang tidak pantas untuk menjadi sifatnya dan membebaskannya dari segala yang berlawanan dengan kesempurnaannya, seperti mengantuk. Karena mengantuk bagi makhluk bukanlah aib bagi makhluk, tapi bagi Allah tentunya kita membebaskan dan mensucikan Allah dari yang demikian. Apalagi tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak terpengaruh, bahkan jangankan tidur, kantuk pun yang merupakan muqaddimah tidur, Allah itu tidak dihinggapinya. Karena apa? Kantuk biasanya konsekuensi kelelahan, sedang Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Bahkan kalau makhluk tidak perlu capek pun juga ngantuk. Di masjid ber-AC juga ngantuk. Ya, saking sempurnanya lemahnya makhluk. Saking sempurnanya lemahnya makhluk. Nah, kemudian kita pun juga mensucikan Allah untuk menjadi bapak dari Isa atau Uzair, kata orang Yahudi. Orang Yahudi menyatakan qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair sebagai putra Allah. Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasara menyatakan Isa sebagai putra Allah, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Juga Allah terbebas dari penyerupaan siapapun dari makhluknya, atau dia yang menyerupai seorang dari makhluknya. Dan tidak ada tentunya juga pertalian nasab antara Allah dengan makhluknya, manusia atau jinnya. Tidak ada pertalian nasab antara Allah dengan salah seorang pun dari makhluknya. Ya. Karena apa? Orang-orang Yahudi menyatakan apa? Nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami ini orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Ya. Allah Maha Tinggi, Maha Suci dan Maha Bersih dari menyamai, dari siapapun yang menyamai atau menandingi, apalagi menyerupainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini ada dua hal yang Allah sucikan dirinya dari hal tersebut. Pertama, Allah
Azza wa Jalla terbebas dari semua yang menafikan dan yang bertentangan dengan sifat kesempurnaannya. Baginya lah puncak dari segala sifat sempurna. Makanya Allah dikatakan Akbar. Akbar itu apa? Maha besar. Bahkan ini menjadi apa? Ucapan perpindahan dari setiap gerakan sholat. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita kalau kita ini makhluk yang saghir, kecil, bahkan asghar. Ya, jika seorang membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti apa? Allah yang maha besar, dari bumi yang kita pijak, dari langit yang menaungi kita. Allah maha besar dari musuh-musuhnya. Allah maha besar, lebih besar dari masalah kita, dari problem kita, dari segalanya. Itu makna akbar. Tapi siapa di antara kita yang menghayati dan menghadirkan makna ini di saat mengucapkan Allahu Akbar? Kalau makna ini hadir di hati kita, apalagi di hati imamnya, mungkin sholatnya 2 menit? Tidak mungkin. 5 menit terlalu singkat bahkan. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Amin. Baik, itulah ketika ada sesuatu yang sempurna dari makhluknya, maka Allah di atasnya. Allah lebih besar darinya. Begitu seterusnya. Itu makna dari ya, 2 hal yang Allah disucikan darinya. Kedua, dia terbebas dari menyerupai siapapun dari makhluk ciptaannya atau menjadi tandingan darinya dalam segi apapun. Ya, dia suci dari semua yang menafikan sifat keagungan dan kesempurnaan. Dia Azza wa Jalla terlepas dari lawan, tandingan dan keserupaan. Kalau manusia dikatakan bahkan apa? Khuliqa minasyabah arba'in. Allah. Ini pepatah Arab. Dikatakan manusia itu setiap dari kita, tapi ini juga masih dipertanyakan keabsahannya. Setiap dari kita dikatakan fotokopinya ada 40. Orang Melayu kita, bangsa Melayu, Indonesia, Malaysia. Jadi ada yang serupa dengan si A atau si B, mungkin di Malaysia, mungkin di Singapura, mungkin di Burma, seperti itu. Itu kalau makhluk, dan itu wajar saja. Meskipun kalau kemudian dijajarkan juga beda. Bahkan orang kembar pun begitu. Katanya mirip. Coba suruh jajar, baru ketampak perbedaannya. Dan itulah kesempurnaan dan keagungan ciptaan Allah. Itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tersucikan dari yang demikian. Jibril alaihissalam ketika menyamar menjadi manusia, menyerupai siapa? Menyerupai sahabat mulia, orang tertampan di Madinah saat itu, Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, seorang saudagar, tajir juga. Sudah tajir, ganteng, wallah. Masya Allah, soleh lagi. Ya, itu diserupai oleh Jibril. Ketika Jibril datang dalam hadis apa? Yang menanyakan dengan pertanyaan yang panjang. Ya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian apa itu? Kapan kiamat?
lalu tanda-tandanya. Ya, hadis yang paling panjang di hadis Arba'in itu. Baik. Saat itu Jibril datang menyerupai siapa? Sahabat ini. Padahal dia malaikat, tapi juga menyerupai manusia karena sama. Malaikat maupun manusia, makhluk bukan makhluk. Bisa saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dan tidak mungkin ya menyerupai atau diserupai oleh makhluknya. Itu makna dua pembagian ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla hanya bisa dilakukan dengan membebaskan Allah dan mensucikannya dari keburukan dan aib, disertai dengan menetapkan berbagai sifat terpuji dan sifat sempurna baginya sesuai dengan aspek yang pantas baginya, sebagaimana menyucikan dan mengagungkannya itu harus selaras dengan dalil Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh dibangun di atas hawa nafsu dan dugaan atau nalar logika semata. Termasuk apa? Dalam kaitannya dengan ungkapan ini, ketika masalah doa atau tawassul sering dilogikakan dengan apa? Kalau kita ingin ketemu presiden, ya Pak ya, berarti ini di situ ada kelancangan. Bagaimana Allah diumpamakan atau disetarakan, disamakan dengan presiden? Kan tidak bisa ketemu langsung, kan tidak bisa berbicara langsung, maka harus pakai apa? Sekretaris, ajudan ataupun apalah istilahnya. Taib. Pertama Allah menyatakan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Pantaskah Allah disamakan dengan presiden? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah atas perkataan yang demikian, dengan sesuci-sucinya. Yang kedua, presiden pantas tidak bisa langsung ketemu rakyatnya, tidak bisa langsung, ya, karena berbagai alasan. Pertama, kalau dibuka ya pintu tersebut, gimana satu persatu ketemu rakyatnya, ya kan? Kemudian kedua, presiden juga manusia yang punya keterbatasan, ada rasa takut. Mungkin ada yang jahat, bermaksud jahat, sehingga dia harus pasang beberapa sekat sebelum menghadapnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaskah Allah dianggap mempunyai sifat takut? Na'udzubillah. Ya, sedang Allah sendiri juga sebelum itu semuanya menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada siapa? Kepada sekretarisku katamu, atau kepada ajudanku? Kepada aku langsung. Kata Allah, ud'uni ana
mintalah kepadaku, kata Allah. Langsung, tidak pakai perantara. Astajib lakum, aku jawab permintaan kalian, aku penuhi keluh kesah kalian. Ini perintah Allah sendiri. Baik. Dan berbagai perbedaan yang timpang karena makhluk dengan Khalik. Karena dengan Khalik dengan makhluk tidak bisa. Kalau mau yang namanya kias, yang namanya perbandingan, itu harus setara sama manusianya, minim sama makhluknya. Maka itu boleh atau bisa dilogikakan kalau setara. Kalau tidak setara, itu kias yang timpang, yang tidak masuk akal. Baik, makanya di sini dikatakan tidak boleh dibangun di atas hawa nafsu dan dugaan atau nalar logika semata. Hal ini dilakukan oleh para ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu yang merusak sifat Allah dengan asumsi mereka bahwa itu termasuk bentuk mensucikannya, padahal tidak, bahkan bisa jadi kebalikannya. Allahul musta'an. Itu bentuk perendahan terhadap Allah, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya menjatuhkan tapi merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika disejajarkan dengan makhluk. Jamaah yang dirahmati Allah, poin terakhir dari asma ini yaitu manfaat mengimani asma Allah as-subuh. Banyak sekali tentunya manfaat yang bisa dipetik dari memahami asma Allah as-subuh. Di antaranya, yang pertama, memotivasi untuk banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu di pagi dan petang, siang dan malam, dan setiap waktu tentunya. Baik berdiri maupun duduk ataupun berbaring, di segala waktu, di segala tempat. Segala tempat yang pantas disebut Allah di situ tentunya. Di segala tempat yang pantas disebutkan Allah, asma Allah di situ. Yang kedua, banyak berzikir dengan asma as-subuh, khususnya dalam rukuk dan sujud, seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saya yakin ini banyak alfa dari kita tidak membaca doa subuhun kudus rabbul malaikatu warruh di rukuk dan sujudnya, buru-buru, subhanallah, sami Allahul manhal, sujudnya begitu pula, kecuali sujud terakhir. Dan pengkhususan sujud terakhir dilama-lamakan, boleh enggak? Ini bikin sendiri, aturan sendiri. Apa bedanya sujud pertama dengan sujud terakhir? Sujud rakaat pertama dengan sujud rakaat keempat atau ketiga, adakah bedanya? Lantas kenapa dilamakan yang terakhir? Ya, Rasulullah menyuruh kita menambah berdoa di sujud manapun, bukan sujud terakhir. Di sujud setiap rakaat, bukan sujud terakhir saja. Ya. Nah, ini juga koreksi untuk kita.
Ini juga koreksi untuk kita. Baik. Kemudian yang ketiga, manfaat lainnya ini sama dengan manfaat beriman kepada asma Allah Al-Quddus. Ya, bisa melihat kembali asma Allah Al-Quddus, manfaat asma Allah Al-Quddus. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, menginjak asma Allah terakhir dari rangkaian al-asma al-husna dalam buku mini kita ini, maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah. Atau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan berkenaan dengan asma Allah as-subuh? Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya asma Allah Al-Hadi itu disebutkan dalam Al-Quran hanya 2 kali. Hanya 2 kali, yaitu firman Allah pada surah Al-Hajj ayat 54, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Agar orang-orang yang berilmu itu mengetahui bahwa al-haq, kebenaran itu dari Rabbmu, sehingga mengimaninya dan menjadi takut atau khusyuk hatinya. Dan sungguh Allah Maha pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Yang kedua, pada surah Al-Furqan ayat 31, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuhnya dari kalangan mujrimin, kriminalis, orang-orang durjana. Dan cukuplah bagi Rabbmu sebagai zat pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan, hadian wa nasira. Baik, Al-Hadi adalah zat yang memberi petunjuk kepada siapapun dari hambanya untuk mengenalnya dan juga untuk selamat dari azabnya. Ibnul Athir rahimahullah menyebutkan makna Al-Hadi, alladhi bassara ibadahu wa 'arrafahum tariqa ma'rifatihi hatta aqarru bi rububiyyatihi wa hada kulla makhluqin ila ma la budda lahu minhu fi baqaihi wa dawami wujudihi. Bahwasanya Allah Al-Hadi adalah yang membuka mata hambanya, mata hatinya dan mata indranya,
untuk mengenal jalan keselamatan sehingga mengakui rububiyah Allah dan juga segala makhluknya kepada hal-hal yang tidak harus dia ketahui untuk mempertahankan hidupnya. Subhanallah. Jadi orang kafir pun diberi hidayah oleh Allah. Orang kafir pun diberi hidayah, tapi hidayah untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk keberlangsungan hidupnya. Di antaranya ya, beberapa ulama menjabarkan di antara bentuk petunjuk Allah yang ya, membantu kelangsungan hidupnya adalah makan dan minum, atau bayi ketika baru lahir. Siapa yang ngasih tahu untuk dia membuka mulutnya dan menyusu pada ibunya? Itu petunjuk. Apakah itu hanya berlaku bagi bayi muslim? Semua bayi. Begitu pula tanpa dikasih tahu, bagaimana disebutkan oleh Muqatil dan yang lainnya, muridnya Ibnu Abbas, petunjuk bagaimana manusia beranak pinak. Bahkan ayam pun, ya, binatang pun itu dikasih petunjuk dengan itu, dengan petunjuk ini, sehingga berlangsung. Ayam yang disembelih oleh Albek, oleh Kentucky, oleh berapa juta, kalau tidak dikasih petunjuk beranak pinak gimana? Kambingnya begitu pula disembelih dalam kesehariannya, pesta pernikahan, akikah. Lain lagi kalau hajian, kalau tidak dikasih petunjuk untuk bagaimana mereka menikah, punah. Dan makhluk-makhluk itu makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makhluk yang diberkahi. Ayam yang membangunkan orang tidur sebelum adanya alarm sekarang. Ya. Begitu pula kambing yang menjadi di antara makanan favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya beliau kemudian diracun oleh wanita Yahudi karena daging kesukaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya hidayah itu adalah petunjuk dengan kelembutan, petunjuk dengan kelembutan dan juga keterangan. Itu secara semuanya maknanya al-huda atau al-hadi secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwasanya Allah lah yang memberi petunjuk para hambanya dan membimbing mereka untuk menapaki jalan kebaikan dan amal-amal soleh. Juga menghindarkan mereka dari kebalikannya, yaitu menempuh jalan-jalan kesesatan dan yang mendatangkan mudarat.
macam-macam hidayah. Hidayah itu ada 4. Hidayah yang ammah, yang umum, atau mushtarakah bainal khalq. Pada surah Taha ayat 50 Allah menyatakan, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami, kata Nabi Musa dan Nabi Harun pada Fir'aun, adalah zat yang memberi segala makhluknya yang di muka bumi ini, kulla syai', untuk manusia. Kemudian memberinya petunjuk. Yaitu petunjuk yang umum tadi yang disebutkan untuk kelangsungan hidupnya, kelangsungan spesiesnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hidayah al-bayan wad-dilalah, hidayah petunjuk, keterangan untuk membedakan al-khair wasyarr, antara kebaikan dan keburukan. Di antaranya, ya, kita tahu api itu membakar, api itu menghanguskan, itu karena hidayah dari Allah. Apakah muslim saja yang tahu ini? Tidak. Ini juga berlaku untuk semua makhluk Allah. Ya. Jatuh dari atas itu bisa membinasakan, bisa mematikan. Apa yang muslim saja juga yang tahu ini? Tidak. Itu bentuk hidayah juga dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang khusus bagi hamba pilihan, hamba yang beriman, hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham. In tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ini maknanya. Yang mana hidayah ketiga ini Allah khususkan bagi yang dikehendaki dari hambanya. Rasul juga dalam setiap khutbahnya, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ini maknanya hidayah yang ketiga ini. Adapun yang keempat, subhanallah, yang terakhir adalah hidayah petunjuk untuk menuju surga atau neraka. Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan petunjuk kepada mereka dengan imannya menuju surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gimana kita tidak butuh hidayah? Sedangkan alamnya beda. Alamatnya tidak ada lagi bumi yang kita pijak, bukan itu. Tidak ada lagi ancar-ancar jalan ayani atau jalan apa, beda sudah. Maka butuh petunjuk untuk menuju surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini ucapan orang-orang yang beriman ketika sudah sampai di surga. Alhamdulillah yang Allah ngasih petunjuk kepada kita, dan sungguh kita tidak akan dapat menempuh jalan menuju surga ini kalau Allah tidak kasih petunjuk. Ini juga sering dijadikan sebagian
muqaddimah khutbah biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Padahal belum tentu yang membacakan tahu kalau itu doa orang yang sudah sampai ke surga. Sebaliknya, semoga kita masuk yang demikian, yang kelompok pertama ini. Amin. Adapun orang penghuni neraka juga dikasih petunjuk pada Allah, sehingga tidak ada pura-pura bergabung dengan ya, tidak seperti orang mau masuk kemana yang pakai berbayar, pura-pura ikut bayar. Tidak bisa begitu ya. Ukhshurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Allah, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta pasangannya dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi mereka dengan pasangannya, dengan apa yang mereka jadikan sesembahan selain Allah, lalu berikan pengarahan anak panah ke sana. Astagfirullah. Kemana? Ke neraka jahim. Fahduhum ila siratil jahim, jalan menuju neraka jahim. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan anak keturunan kita, juga keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya dari siksanya. Amin. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.